sore Bapak. Sore juga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa kita wawancari pada hari ini. Perkenalkan nama saya Linda dan ada teman saya Siva. Linda Siva. Iya. Kami di sini ingin mewawancari Bapak mengenai tradisi yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Salah satunya yaitu hajat keluar. Nah, sebelum saya mewawancarai, apakah Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, siap. Nama Bapak Asep Permana. Secara dalam dokumen atau identitas di KTP, tapi secara umum dikenalnya Bapak itu Aceh, karena mungkin awal-awal Bapak kesini nama panggilannya mungkin Aceh. Terus Bapak itu bekerja di hanya sindikat menjadi perangkat sebagai perencanaan, sekaligus Bapak juga sebagai namanya Ustadz juga. Ya, gitu. Itu Bapak. Baik, langsung saja ya Pak ke pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak bisa menjelaskan terhadap kami mengenai apa sih tradisi hajat buruan? Hajat buruan itu sebetulnya tradisi leluhur kita yang alhamdulillah sampai saat ini ada yang masih mempertahankan, ada juga yang masih menjalankan, khususnya di bulan-bulan tertentu atau momen-momen tertentu. Jadi kalau yang namanya hajat buruan itu umumnya dilaksanakan itu pada bulan Safar atau masuk ke Mulut. Jadi sebetulnya hajat buruan itu adalah warisan dari leluhur kita. Gitu. Baik, untuk selanjutnya, apa tujuan dan makna dilaksanakannya hajat buruan? Ya. Sesuai dengan namanya hajat buruan, walaupun emang tidak keluar dari ranah hukum Islam juga, kan tadi Bapak menyampaikan bahwa hajat buruan itu biasa dilaksanakan pada bulan Safar atau bulan Mulut atau Safar masuk ke Mulut. Ada dasarnya juga itu sebetulnya, bukan hanya warisan dari leluhur, tapi ada juga keterangan bahwa bulan Safar itu khususnya hari Rabu terakhir di bulan Safar itu Allah menurunkan ribuan balai. Nah, tujuan adanya hajat buruan yaitu untuk menolak segala balai gitu. Dan ada juga dalam Islam itu ada ritual juga sama, mungkin istilahnya beda. Ritual dalam Islam itu sesuai dengan ketentuannya bahwa di akhir bulan Safar, khususnya di hari Rabu bulan Safar itu, di akhir Rabu bulan Safar itu Allah menurunkan balai. Untuk itu para ulama menganjurkan kepada semua umat untuk melaksanakan sholat tolak balai dan kaifiah yang lainnya seperti berdoa dan aurat juga. Nah, sekarang yang namanya hajat buruan juga sama. Cuman hajat buruan itu sesuai yang sudah diwariskan kepada leluhur, dan alhamdulillah walaupun mungkin leluhur yang lain itu mungkin ya mungkin ini persepsi Bapak juga ya, nggak tahu. Kalau dulu Bapak juga awal-awalan mengikuti acara hajat buruan itu di sini di Sipel. Kalau di tempat-tempat yang lain Bapak belum pernah.
kan aslinya bapak orang bukan orang sini tapi orang Ciwidey. Nah di Ciwidey bapak itu belum pernah mengikuti hajat buruan. Tapi kalau yang namanya ritual keagamaan seperti sholat sunat tolak bala emang sering tiap tahun. Nah kalau di sini hajat buruan baru mungkin sudah dicek. Jadi kembali lagi pada tujuannya atau ya tujuannya diadakan acara hajat buruan itu adalah untuk menolak semua balai dan musibah secara umum maksudnya untuk keselamatan jiwa kita, keluarga kita, keselamatan kampung kita atau desa kita, lebih luasnya lagi untuk negara kita gitu. Berarti di sekolah ini dilaksanakannya 1 tahun sekali? Iya. Pada bulan Safar atau masuk bulan Wudhu. Jadi untuk pertanyaan yang selanjutnya kan ada hajat buruan disebut juga Pak ngaruat bumi. Ruat bumi Apa itu. bedanya, Pak? Kalau hajat buruan itu ya tadi itu hajat buruan itu dilakukan dalam jangka 1 tahun sekali. Kalau ruat buruan itu tidak tentu karena apa? Kadang ruat buruan dilaksanakan ketika ada yang bangun rumah, gitu kan? Jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Gitu. Cuman tujuannya sama, untuk keselamatan, meminta keselamatan kepada Allah. Tujuannya. Hajat buruan apakah termasuk ritual atau spiritual? Dua-dua ritual kan ada ada kegiatannya gitu kan. Spiritual ya berdoa itu, jadi dua-duanya. Jadi yang namanya ruat buruan atau hajat buruan dan ruat bumi sama, ritual dan spiritual. Ritualnya kan ada aktivitasnya, ada kegiatannya, ada geraknya lah gitu kan, ada amaliyahnya, ada juga sisi spiritualnya yaitu berdoa. Apakah ada doa khusus untuk hajat buruan? Kalau saya pribadi sebelum memakai doa khusus pasti doa umum dulu. Cuman kalau saya pribadi biasanya diakhiri dengan doa kunut nazilah. Nah gitu. Jadi kunut nazilah itu biasa dipakai di saat kita sholat subuh. Nah sholat subuh kan ada kunutnya, ada tambahnya juga. Nah tambahnya itu adalah kunut nazilah sama. Jadi kita juga memohon kepada Allah supaya kita selamat dari bahaya, selamat dari penyakit, selamat dari musibah dan hal-hal yang kita tidak inginkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada pepatah atau peribahasa dari leluhur atau sesepuh pada? Kalau selama ini saya belum mendengarkan pepatah itu sendiri, gitu kan. Cuman tadi pedomannya bukan hanya hajat buruan itu adalah warisan, tapi ada tuntunannya juga dari kitab-kitab tertentu, begitu. Jadi selama saya di sini saya belum mendengar kata pepatah gimana. Selanjutnya Pertanyaan selanjutnya, apakah ada aturan atau pantangan tertentu yang harus diikuti selama hajat buruan? Kalau pantangan atau aturan ya kalau pas lagi masuk ke dalam acara mungkin kita serius aja, jangan kulit lah. Kalau untuk persiapannya Pak, Persiapannya itu terserah masyarakat, tergantung kemampuan masyarakat atau yang ingin melaksanakannya. Tanpa ada tuntutan harus ada ini, harus ada itu, sesuai kemampuan saja. Karena apa? Karena kan yang namanya berdoa itu kan gak pakai modal, kecuali
ada inisiatif dari masyarakat sesuai dengan warisan dari leluhurnya, harus ada ini, harus ada ini, itu mah terserah. Cuman bagaimana kita sebagai pemeluk agama Islam membimbing, menuntun mereka agar tidak keluar dari ajaran Islam, gitu aja. Terus kan Pak, di hajat buruan suka ada menu-menu makanan. Menu makanan itu kalau kemarin aja hajat buruan itu nggak banyak menu makanannya, cuman nasi tumpeng, nasi kuning, terus ada juga lauk-lauk yang lain, telur dan yang lain. Cuman ada juga hal yang khusus gitu kan, kalau bahasa kitanya itu sawen. Nah, sawen itu biasanya pakai tusuk apalah gitu kan, tusuk sate, terus ada bawang merahnya, bawang putihnya, ada hal-hal yang lain juga. Itu juga tradisi sama. Kan tujuannya apa? Tujuannya untuk sama menolak balai setelah didoain tadi itu. Terus disimpan di tiap-tiap rumah. Gitu. Terus kan Pak tadi ada kayak nasi tumpeng, terus ada maknanya gak dari nasi tumpeng tersebut? Syukuran saja. Jadi kan sebetulnya acara hajat buruan atau ritual yang namanya ruat bumi, intinya itu syukuran sebetulnya. Syukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan, dan memohon kepada Allah setelahnya supaya diselamatkan dari balai dan musibah. Jadi itu kenapa ada sangu tumpeng, nasi tumpeng, sangu salamet kalau bahasa kita mah. Karena kita ingin selamat gitu kan. Baik Bapak, apakah ada penampilan kesenian dalam tradisi hajat buruan? Ada yang menampilkan, ada juga yang ada yang tidak. Yang tadi itu kembali yang tadi sesuai kemampuan. Emang ada di luaran, seperti halnya di Jawa itu, ada di Jawa Tengah gitu kan. Kalau ruat buruan itu atau hajat buruan itu hampir mas kabupaten kan ikut, ada acaranya, ada ritualnya, ada hal-hal yang lainnya juga. Kalau di kita itu ya enggak seperti itu, tergantung kemampuan saja. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada perubahan dalam pelaksanaan hajat buruan dari masing-masing? Pasti ada perubahan. Pasti awalan kalau bahasa Sundanya karun kita mungkin nggak seperti sekarang melakukan ritual hajat buruan. Nah kalau sekarang kan disesuaikan dengan adat yang sekarang mungkin lagi berjalan, tapi tidak keluar dari esensi ritual itu tersebut, niatnya itu tersebut. Baik, bisakah Bapak ceritakan pengalaman pribadi yang paling berkesan selama mengikuti atau terlibat dalam hajat buruan? Iya, pengalaman Bapak sendiri yang tadi Bapak sampaikan. Bapak itu awal-awalan mengikuti atau diundang dalam acara hajat buruan ya di sini di Cipelang. Kesannya mungkin ya kemarin kayak gitu. Karena emang warisan dari leluhurnya, tempatnya harus di situ dilakukannya. Jadi sampai sekarang harus di situ. Walaupun itu disebutnya jalan umum. Nah, itu jadi pengalaman yang menarik buat Bapak. Kan Bapak juga pernah berpikir kenapa nggak emang di buruan aja atau di halaman rumah aja, kenapa harus di jalan umum gitu kan, udah pasti itu menghalangi orang-orang yang akan lalu lalang itu kan yang lewat. Cuman ada wasiat mungkin dari leluhurnya dulu bahwa kalau mau melakukan hajat buruan ya di sini tempat. Jadi itu pengalaman. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, Ya. menurut Bapak apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjaga kelestarian hajat buruan, dan apa harapan Bapak terhadap
keberlanjutan tradisi ini di masa depan? Tantangannya itu gimana ya? Tantangannya mungkin untuk zaman sekarang, maaf untuk anak-anak sekarang, untuk kalian mungkin kenapa sekolah memberikan tugas ini kepada kalian supaya kalian juga bisa merawatnya. Bukan karena apa? Karena bapak juga bakalan meninggal, terus yang merawat tradisi ini siapa? Gitu kan? Tantangannya ya kalian sebagai generasi muda, tantangannya. Jadi kembali lagi kepada kalian. Harapan bapak yang terakhir tadi, harapan bapak itu semoga kalian bisa bisa memelihara adat istiadat dan budaya kita sendiri di sini, termasuk ya tadi itu hajat buruan dan hal-hal yang lain. Karena emang bukan hajat buruan saja yang harus kita pelihara, tapi semua warisan tradisi budaya yang telah diwariskan oleh leluhur itu wajib kita pelihara. Baik, terima kasih kepada Bapak Aceh Iya. telah meluangkan waktunya untuk bisa berwawancara bersama kami. Semoga apa yang telah Bapak bicarakan memberikan menjadi ilmu bagi generasi-generasi sekarang untuk menjadi generasi yang mencintai dan melestarikan budaya. Terus